Bayangkan nih, mantan wakil presiden. Maka waspada Ki kalau ada pengusaha datang Pak. Kita juga orang kampung hati-hati. Jangan kita karena nak kasih Ki uang, nak kasih bodoh-bodoh Ki. Nah bilang malaku kau punya itu nah nanti saya kasih kau uang. Itu begitu kejadiannya Yusuf Kalla kasihan. Bayangkan nih, mantan wakil presiden. Tokoh orang baik mau diambil tanahnya sama orang pendatang. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berumah tangga bukan sekedar menikahi orang yang kita senangi. Tapi berumah tangga itu lebih jauh dari itu, yaitu mencapai mardatillah. Bukan mardatillah teman sekolahmu ya cowok. Mardatillah ini artinya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita hidup dengan pasangan diridai Allah. Mardatillah itu kalau diartikan ke Indonesia direstui dan disenangi Allah. Jadi kalau orang berumah tangga yang disenangi, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti rumah tangganya akan terwujud kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu milik Allah dan Allah yang membolak-balikkan hati sehingga hati kita bisa mendapatkan bahagia. Nah sekarang kita mau tahu apa ciri-ciri rumah tangga yang mardatillah. Menurut para ulama, mardatillah itu kalau mau mendapat rumah tangga yang direstui, diridai, disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, nikah karena Allah. Orang Bugis bilang si mata-mata nasabak pungallahu ta'ala. Kalau kita bahasa Arabnya lillahi ta'ala, karena Allah semata, tidak ada embel-embel. Adik-adik ini yang belum menikah, Nabi memberikan informasi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Kalau dia perempuan, nikahi laki-laki karena 4 hal. Kalau dia perempuan, nikahi laki-laki karena 4 hal. Kalau dia laki-laki, nikahi perempuan karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha kata Allah, kata Nabi. Nikahi orang karena cantiknya. Cantik ini penting. Kenapa dia penting? Karena dia hampir 24 jam di depanmu. Baru bangun, ada lagi. Mau ki makan, dia lagi di depan tak. Pulang ki kerja, ada lagi. Mau ki tidur, dia misalnya. Jadi kalau dia jelek, pasti menjengkelkan. Iya toh? Cantik penting, tapi tidak boleh kau jadikan ukuran utama yang menjadi alasanmu menikah. Kenapa? Karena cantik subjektif. Apa itu subjektif? Tergantung sudut pandang siapa yang lihat. Ada laki-laki yang suka yang betala-betala, ada laki-laki yang suka yang kurus-kurus, ada laki-laki yang suka yang putih, ada juga yang hitam-hitam manis. Hitam manisnya hilang, manisnya hitam manis, ya kan? Cantik penting, tapi tidak boleh ukuran. Pertama subjektif, artinya apa? Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut Pak Imam. Tanya Pak Imam, ada istrinya di depannya, siapa paling cantik di depan? Siapa paling cantik di dunia ini Pak Imam? Ada istrinya di depan. Bila makin tetanggaku, hancur nih hidup. Saya juga ditanya siapa paling cantik, saya pasti bilang mamanya Cek.
Bapak protes, istriku urusanmu, saya tidak urus urusannya bapak. Berarti cantik itu menurut A cantik, menurut B belum tentu. Ya, yang kedua, cantik itu temporer. Apa itu temporer? Dimakan waktu. Cantik, tanya Pak Imam, mana cantik istri tak dulu dengan sekarang? Bapak-bapak, mana cantik istri tak dulu waktu usia 25, sekarang 65. Mana lebih cantik Pak? Ya? Bohong kalau kita bilang cantik sekarang. Itu jina kita bilang cantik sekarang karena dia di depan tak. Ya? Berarti cantik dimakan oleh waktu. Waktu 17 tahun, setiap dia tersenyum, satu kampung terpesona. 17 tahun, balik itu 17, 71, tersenyum, cucunya lari, nah kira mau digigit. Iya toh, begitu 17 tahun, biar kuning-kuning palsu dikira emas, cantik juga dilihat. Tapi usia 80 tahun, biar kau kasih semua emas, jelek mi dilihat. Berarti kecantikan itu luntur oleh waktu. Kalau ada orang menikah karena cantik, maka rumah tangga itu potensi akan hilang kesetiaannya ketika usianya makin lama. Cantik itu identik dengan body yang bagus. Cantik itu identik dengan wajah yang mulus. Cantik penting Pak, tapi jangan jadikan ukuran adik-adik. Cantik istrimu waktu usianya 20 tahun, 25 kena stroke, bengkok muka, pasti tidak cantik nih. Maka orang yang menikah karena kecantikan, siap-siap kau kecewa, karena pasti ada masanya. Yang kedua, kata Nabi, setelah nikahi dia karena cantiknya, kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh jadi ukuran. Kenapa Ustaz? Nah kaya, tahu kaya sekali itu Ustaz. 7 turunan tidak miskin. Cocok mi tidak miskin 7 turunan, tapi istrimu turunan ke-8. Iya, kaya memang, tapi ada batasnya. Kaya sekali Ustaz, tapi 14 sih bersaudara. Habis dibagi-bagi warisan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu sebab ditakdirkan menikah dengan Siti Khadijah karena Khadijah perempuan kaya di Mekah. Kekayaannya bukan untuk dinikmati sendiri dan keluarga, tapi dinikmati untuk dakwah. Kekayaannya Siti Khadijah habis untuk membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya penting, itulah sebabnya dulu orang Bugis bilang, "Komak bene ko ita ko ya rongkai wedding monroi maceke-cekeng." Artinya, kalau kau menikah, lihatlah yang bisa ada membuatmu tersangkut. Orang-orang gampangnya bilang begini, kalau kau menikah usahakan 1 tambah 1 menjadi 2. Jangan sampai kau menikah, sudah menikah 1 tambah 1 jadi 0. Tapi Pak, Allah Maha Kaya. Ibu-ibu, ada ibu, bu, kita kira enak orang kaya. Wah, itu orang kaya bu, susah tidur. Kenapa? 2 mobilnya. Ibu tidak ada mobil, mana lebih tenang hidupnya? Yang tidak ada mobilnya. Kenapa bisa Ustaz? Yang tidak ada mobilnya 1, tidak pikir mie bensin. Ya tuh ibu, orang kaya mau jalan mobil, tidak ada bensin, stres mi. 2, orang miskin tidak pikir mi mobil tabrakan. Orang kaya keluar mobilnya, tiba-tiba tabrakan, stres mi. Kalau kita tidak ada mobil tidak ada pikir tabrakan. Kenapa? Apa mau tabrakan? Tidak ada mobil. Tapi orang kaya bisa naik mobil Ustaz. Kita juga orang miskin bisa naik mobil. Apa? Grab. Iya toh? Orang kaya 1 je sopirnya. Kita orang miskin ganti-ganti.
Mau sopir anak muda, Pak Grab anak muda dipanggil. Mau yang tua, orang tua sedek. Bisa diganti-ganti. Kalau kita satu mobil, itu terus dilihat mukanya. Tapi kalau kita Grab, anak muda saya digapa, lain-lain saya perasaan. Orang tua saya didapa. Itu hanya orang miskin. Dan hebatnya tuh orang miskin, Pak, tidak banyak pertanyaannya kalau mati. Orang kaya ditanya mobilnya. Dari mana kau dapat itu mobil? Dari mana bensinnya? Dari mana beli bannya? Kalau kita, dari mana dapat mobil? Grab. Selesai nih. Orang kaya banyak pertanyaannya. Maka jangan pernah berkata jelek orang miskin. Enggak. Dan itu hebatnya orang miskin, Pak. Rajin sholat berjamaah di subuh. Mana mukanya? Ini kuliah muka-muka orang miskin jadi kita semua ini. Iya toh? Nah itu orang miskin sama orang kaya, baru dilihat mukanya bisa dibedakan. Cara jalannya beda memang itu. Itu enaknya orang miskin. Lihat di sini. Coba angkat tangan tak. Yang ada warna di sini 5 miliar. Angkat. Punna Pak. Yang ada pinjolnya di sini katakan Pak. Coba yang ada tanah pasti ada di sini toh. Itu enaknya jadi orang. Itu orang kaya, Pak. Mana dia mau datang sholat subuh begini? Kalaupun sholat 6:30 pergi sholat. Kita miskin Pak. Enaknya, Pak. Bisa kita datang ke masjid. Yang lebih sial, miskin tidak datang berjamaah. Ini paling pacem ini, Pak. Kalau orang kaya tidak datang sholat, masih banyak warna. Kita yang miskin tidak sembahyang tong maki. Itu yang disebut celaka dunia akhirat. Maka adik-adik sekalian, jangan kau terlalu terpesona dengan kekayaan. Lebih baik kau terpesona dengan yang maha kaya. Ya, kaya penting. Penting juga, jangan juga bilang lebih baik menjadi miskin. Tidak juga. Yang baik adalah kalau mau merasa cukup. Itu orang kaya, merasa cukup. Kalau tidak pernah merasa cukup, kau kasih 1 gunung emas, nah minta 2. Kau kasih 2, nah minta 3. Kau kasih 4, nah minta lagi lebih banyak. Nanti dia berhenti kalau masuk di kubur. Ya. Jadi penting kaya, tapi yang lebih penting merasa cukup. Adik-adik, jadi kalau mau menikah, cari perempuan yang pertama yang mau menikah ya, atau bapak-bapak yang mau pergantian pemain, ya kan? Ya, satu lihat kata Nabi, cantiknya. 2, kekayaannya. Ya. Yang ketiga, kata Nabi, lihatlah keturunannya. Siapa anak itu? Penting ini kau lihat siapa keturunan. Itu orang Bugis bilang, niga anak iro. Siapa anak itu? Penting. Tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya jahat, anaknya jadi nabi. Ada adik-adik, bapaknya jahat, anaknya jadi nabi. Ada orang begitu? Ada? Siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya itu jahat, tapi anaknya jadi nabi. Ada juga sebaliknya, bapaknya nabi, anaknya jadi jahat. Ada. Siapa? Nabi Nuh. Jadi penting cari orang baik-baik, tapi tidak boleh jadi ukuran utama, karena bisa jadi bapaknya penceramah, anak napa botoro. Ada juga bapaknya jahat, anaknya jadi ulama. Ada begitu. Ya, maka yang paling penting ini yang keempat. Apa itu, Ustaz? Lihatlah agamanya. Kenapa agama nomor 4, Ustaz? Mestinya dia nomor 1. Kenapa dia nomor 4? Betul, di dalam hadis ini diurutkan di nomor 4, tapi Nabi tidak titik di situ. Koma, seandainya ditulis ya, koma. Baru di stabilo, dicetak miring, tebal, dikasih garis bawah.
berarti penting sekali. Utamakan agamanya, kata Nabi, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Ada perempuan cantik, cantik sekali, tapi akhlaknya kesurupan. Ada lagi cantik, akhlaknya baik, miskin sekali misalnya. Ada lagi kaya, mukanya sening hancur. Kaya memang, tapi tidak ditahu dilihat dari mana dia cantik. Ada begitu, ada. Makanya untuk kumpul perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, orang kaya, bagus lagi agamanya. Di kampung ini 100 perempuan belum tentu ada satu. Ada kita lihat Pak di sini cantik, keturunan baik-baik, banyak warna, bagus agamanya. Ada kau dapat begitu di sini, Dek? Ada kira-kira? Kalau ada tunjukkan nggak? Saya juga masih mau Ji. Ya? Nah, orang kalau menikah karena Allah, lillahi ta'ala, maka kecantikan mukanya yang tidak cantik ditutupi oleh akhlaknya yang bagus. Dia tidak kaya, tapi karena agamanya bagus ditutupi oleh tutur katanya yang lembut. Biar tidak cantik tapi agamanya bagus, insya Allah masih ada harapan. Biarlah tidak kaya tapi agamanya bagus, insya Allah masih ada harapan untuk bahagia. Yang paling sial mi, dia tommi jelek, dia tommi miskin, dia tommi anak tidak jelas, tidak sholat lagi. Inilah keturunan yang susah, rumah tangga yang susah mencapai mardatillah. Jadi menikah, kalau mau melihat rumah tangga yang mardatillah, disenangi Allah, satu diantaranya syaratnya adalah dia menikah karena Allah. Kalau orang lillahi ta'ala menikah karena Allah ta'ala, capek jadi pahala, cari nafkah jadi pahala, mau ngomel istri jadi pahala. Ada di sini suka ngomel istrinya? Ada? Ada kira-kira? Banyak? Rumusnya kalau istri mengomel, 2 penyebabnya. 1, tidak pernah dipuji. 2, tidak pernah dikasih hadiah. Ya toh Ibu? Langsung bilang iya. Dan jadi kalau ada istri tak suka mengomel, pasti bapak jarang kasih hadiah. Kasih dia hadiah, kata Nabi. Yang kedua, puji. Ku kasih kini rahasia Pak. Kalau istri tak suka mengomel, puji dia, pegang sininya sebelah kanan, praktek minanti. Tapi jangan waktu mengomel baru kita pegang, tambah majallo ki. Tapi gimana caranya? Lagi masak-masak kita pegang. Kalau begini lagi kulihat, masya Allah. Biar bisa yang tidak banyak uang tapi bahagia sekali mak sama kita. Balik itu mana mama udah tahu dibohongin, anda suka gitu. Suka, ulangi lagi. Tapi kalau umur 70 nih Pak, jangan maki bilangi cantik, tambah marah. Ya? Bilang maki rasanya memang semakin tua kita kulit tak makin melentur tuh. Tapi cinta tak kurasa makin mudah kita lihat cinta tak. Ya, puji. Yang kedua kata Nabi, kasih hadiah. Dan hadiah paling suka perempuan apa Ibu? Maksudnya tahu uang. Coba maki Pak, dengar kibede, ibu-ibu. Biar suami tidak pulang, yang penting ada dia maki uang tadi itu nak cari. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menikah karena Allah, capek jadi pahala. Kalau orang lillahi ta'ala menikah, semua akan berbahagia, semua dinilai pahala. Tidurnya pahala, cari nafkahnya pahala, makannya pahala. Kenapa? Lillahi ta'ala.
Itulah sebabnya kita kalau sholat sunnah membaca sholat wajib, sunnah membaca doa iftitah. Ada dalam doa iftitah itu selalu kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ibu bapak, ini kan saya lihat muka-muka penuh jakit semua masalah toh. Ada semua masalah tak kuliah ini toh. Nah, ada yang masalah anaknya tidak mau mendengar. Ada yang masalah mertuanya selalu ikut campur. Semua mau nak urusi. Ada juga masalah serumah dengan iparnya. Iparnya tidak mau mendengar. Ada juga masalah istrinya yang kasar bicara. Ada juga masalah suaminya yang malas bekerja. Semua itu punya rumah tangga masalah. Saya juga ada masalahku. Apa masalahku saya, Pak? Bu, jarang gak kasihan sama keluargaku. Kadangkala 1 minggu beberapa saat Ji ketemu. Tiba pulang dari ceramah, mendarat di bandara, pergi rumah beberapa jam saja terbang lagi. Laki-laki nak bilang orang jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Ya, tapi bukan Ji Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Enggak. Ya, jarang. Tapi kalau kita terima itu karena Allah, maka semua akan jadi nikmat. Yang ketiga, rumah tangga mardatillah, banyak temannya. Bapak Ibu, kalau berdoa kita minta rezeki, misalnya tuh sholat tahajud ke Ramadan, di sini itikaf, minta ke ya Allah tambahkan rezekiku. Tiba-tiba ada uang keluar dari dinding. Kalau tengah malam Ipa, nah kita berdoa ya Allah bukakan rezekiku, tiba-tiba ada keluar sendiri kini di masjid. Ada uang keluar tiba-tiba dari dinding. Saya yakin lari ngasing Pak. Ya toh, wah ada tuyul. Ya toh. Tapi dari mana pada itu uang? Kalau kita berdoa bukakan rezekiku, dari mana Pak? Dari mana? Dari tangannya orang. Kalau datangi di sini Aksa Mahmud, nah kasih ke uang, lari ki kira-kira. Oh langsung kita terima kasih uang. Tapi kalau datangi almarhum Zainal Basri Palaguna, Amin Syam mantan gubernur tak, tiba-tiba ada di depan tak berdoa langsung muncul di sini. Nah kasih ki uang, pasti lari ki Pak. Ya toh, berarti yang membawa rezeki itu adalah tangannya manusia. Tangan-tangan itulah makin banyak teman, makin banyak tangan antar uang. Maka jangan cari musuh, lebih baik cari teman. Lebih bagus lagi teman tak banyak uangnya. Saya selalu bilang Pak Imam, saya tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Mami, gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah yang memutuskan biasa silaturahim itu, yang memutuskan tali persaudaraan itu biasanya seriati. Apa itu seriati? Dengki. Apa itu dengki? Tidak suka lihat orang bahagia, tapi suka lihat orang menderita. Itu dengki itu. Nah bilang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ah itu update status biasa. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ah, itu dengki itu. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli mobil, dia yang gosip. Nah cicil gitu. Urusan orang, bukan kau disuruh bayar. Mestinya kalau naik rezekinya tetangga tak, beli mobil, alhamdulillah, mudah-mudahan besok-besok nak panggil tongki kodong pergi pengantin naik di mobilnya. Itu orang lapang dada namanya.
Tapi kalau dengki, ndak bisa kau tenang. Sereati. Nah, yang kedua penyebabnya orang putus persaudaraan. Apalagi sombong, matempo, macingkang, borro, erok nikana, talekang. Ya, itu semua penyakit-penyakit yang membuat orang angkuh, sombong. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ini mie 3, ya. Cukup 3 saja nih pagi ini. Nah, karena kalau ceramah panjang sekali tidak suka juga orang. Ya, 3 inilah yang insya Allah menurut Nabi menjadi sumber rumah tangga yang mardatillah. Kalau belum ada cukup, segera cukupi. Kalau ada yang selama ini bertentangan dengan apa yang kita sampaikan, jangan putus asa, segera bertobat. Cara bertobatnya, perbanyak istighfar. Yang kedua, melakukan sholat sunat taubat. Yang ketiga, memperbanyak amal. Dan yang keempat, jangan diulang. Setelah itu, sudah baik rumah tangga kita, maka dilengkapi dengan berdoa. Mudah-mudahan kita berumah tangga sama-sama bahagia di dunia, dan insya Allah bahagia pula di akhirat kelak, insya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, terima kasih undangannya. Masya Allah, saya sering-sering toma itu pergi ceramah subuh, sembahyang subuh di Makassar, sering-sering mak. Tapi alhamdulillah ini salah satu masjid yang ramai jamaah salat subuhnya. Masya Allah, selalu begini nih Pak. Hah? Oh tidak, oh tidak. Saya kira tiap subuh begini. Biasanya itu di masjid lain kalau subuh tak satu baris ji. Itu pun orang-orang yang sudah tua semua. Tidak ada anak muda di sini. Tahu banyak anak muda datang sholat subuh. Alhamdulillah. Harapan ini Pak, harapan. Ya, alhamdulillah. Saya tidak tahu ini kah masjid dulu yang pernah saya masjid. Bukan Pak, bukan Bontoa ini kah? Di dalam. Hah? Pernah dulu waktunya pertama Kak ceramah, awal-awal Kak ceramah belum ada tol. Belum ada tol waktu itu. Ada masjid. Temanku selalu panggil Kak, namanya Basit. Enggak tahu ini Kak. Hah? Bontoa. Bukan ini. Dalangi lagi jauh. Oh dekat. Ada di dulu situ. Itu enaknya dulu di sana Pak. Kalau sudah ki ceramah, bawa ki ikan bandeng pulang. Banyak memang bandeng di situ kan? Oh Jabal Nur. Iya. Saya ingat sekali. Kalau Ramadan langganan saya di sana. Dan hebatnya kalau pulang ke ceramah ada pisang, paling enak bandeng. Wow, ada yang dikeringkan. Tidak tahu di sini apa tuh saya bawa pulang nanti. Jangan kau ketawa anak muda. Orang bilang berharap ji. Kau dulu juga itu anak-anak yang masih kecil. Bapak saudara-saudara sekalian, kita Pak orang kampung, ya toh. Itu enaknya itu orang kampung Pak, akrab bertetangga. Masih ada tolong menolong, gotong royong, ya, saling menolong. Saya masih ingat saya dulu di kampung kan, bahkan orang bisa kalau di kampung dulu itu bisa kasih pindah rumah, ya toh. Salah satunya suku di Indonesia yang bisa pindah rumahnya Bugis, Bugis Makassar. Kenapa? Karena dulu kan tidak ada namanya sertifikat tanah, ya toh. Pokoknya tinggal di situ dia yang punya tanah, tidak ada surat-suratnya. Tapi tidak ada orang gugat menggugat. Sekarang ada sertifikatnya, masih nakui orang. Itu kodongnya Yusuf Kalla, ya toh. Maka waspada ki kalau ada pengusaha datang Pak. Kita juga orang kampung hati-hati. Jangan kita karena nak kasih ki uang, nak kasih bodoh-bodoh ki, nak bilang mengaku kau punya itu nah nanti saya kasih kau uang. Itu begitu kejadiannya Yusuf Kalla kasihan. Bayangkan nih mantan wakil presiden, tokoh orang baik mau diambil tanahnya sama orang pendatang, ya.
Nah, kalau kita sekampung harus kita tolong menolong. Ada yang kui datang ke semua mengaku tanahnya memang tahu ini orang, jangan kau ganggu. Saya masih kecil nah tinggal di sini, dia memang tahu punya. Jangan malah kita disogok, diam kau semua nah dia dikasih kau uang. Orang kampung itu modalnya kekeluargaan. Satu kau ganggu, ngamuk satu kampung. Jangan sampai kita menjadi orang, ciri orang kota itu individualis, urusanmu. Nah itu tidak boleh orang bilang begitu. Kalau kita Muslim, seperti kata Nabi, masalul mu'minina kamasalin nahal. Orang Islam itu seperti lebah. Coba lihat, tahu ki lebah? Tahu lebah dek? Tawon. Apa bahasa Makassarnya itu? Hah? Bani. Bani itu sebenarnya bahasa Arab yang artinya keturunan, berkumpul. Itu disebut bani. Tawon, berkumpul dia, bermasyarakat. Apa kehebatannya itu tawon? Enggak, jangan kau coba-coba ganggu. Ya toh? Tapi enggak pernah tong itu datang pergi pasar iseng-iseng lewat banyak langsung turun di pasar. Enggak ada itu toh. Kau ganggu pi. Begitu kau ganggu, nah kejar kau. Biar masuk mau sungguh mengai, nak tunggui kepalamu di atas. Itu orang Islam mestinya begitu. Dia tidak ganggu orang, tapi kalau kau ganggu, dia akan bersama-sama melawan musuh. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, modal kita orang kampung, jangan gara-gara pilkada bermusuhan. Ya, nah ini pesan khusus. Biasanya orang-orang kampung kita begini kasihan, gampang sekali kita disogok kalau pilkada. Ya. Serangan fajar. Nah tunggu memang toh je, nah tunggui. Nah tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. 7 suara. Oh, itu udah. Nah tulis memang tuh haram. Jangki ya. Nah bilang bukan serangan fajar ini Ustaz. Ini sedekah subuh. Enggak boleh ya. Ingat nanti lihat itu efeknya orang yang kemarin yang terima serangan fajar. Lihat itu yang baru-baru bulan Agustus ya. Mudah-mudahan jangan lupa itu. Nanti kalau mau lagi mencoblos 2029, ingat itu kasus. Gara-gara kita pilih orang-orang yang kasih duit, akhirnya ada tidak pikir. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih adik-adik sekalian. Ini saya bisa sampai di sini remaja masjid karena ada remaja masjidku namanya Rama. Ada itu yang kurus. Nah, ya itu saya panggil dia Ramak kurus. Ya, tinggal tulang-tulang dibungkus. Ya itu. Tapi rajin ke masjid. Ya, adik-adik rajin masjid. Insya Allah Allah tunjukkan jalan yang baik. Ini Ustaz Das'ad dulu bukan alumni pesantren tapi selalu aktif di masjid. Maka Allah kasih seperti yang adik-adik lihat sekarang. Ya. Biar kita miskin tapi gagah, biar kita miskin tapi rajin ke sholat masjid, daripada sudah miskin jelek, sudah miskin tidak pernah ke masjid. Nah bilang orang ke laut mau jadi tudeh. Dekat laut di sini kan. Nah bapak ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad, murid daripada Imam Syafi'i, yang mengajarkan kita, kalau Imam Syafi'i mengajarkan kunut di waktu subuh, Imam Ahmad tidak mengajarkan kunut, tapi mereka saling menghormati. Imam Ahmad pernah bercerita, saya tidak tahu, saya ingin sekali ke Basrah. Beliau tinggal di Baghdad, ibu kota Irak, dan ingin sekali ke Basrah. Sama tong kira-kira tinggal di Makassar, mau sekali ke Maros. Padahal di Maros tidak ada keluarganya, di Basrah tidak ada keluarganya, tidak ada kenalannya, tidak ada murid khususnya. Tapi kenapa dia rindu sekali ingin ke Basrah?
Lalu untuk menjawab kerinduan itu, Imam Ahmad kemudian melakukan perjalanan menuju ke Basrah. Sampai di Basrah waktunya malam. Selesai sholat maghrib. Tidak ada penginapan waktu itu, maka Imam Ahmad mengambil kesimpulan, saya mau bermalam di masjid. Ketika mau bermalam di masjid, tiba-tiba dilihat sama marbot. Kalau kita di kampung, Pak Doja yang menunggui masjid. Nah bilang ini marbot, ya Syekh, tidak boleh Anda bermalam di masjid. Dipanggil Syekh karena kelihatan tua. Dan marbot ini, dia tidak tahu siapa ini yang mau menginap. Sudah dikenal ilmunya, Imam Ahmad, dikenal populer, tapi tidak ditahu wajahnya. Kenapa? Waktu itu belum ada namanya handphone. Bisa kirim-kirim foto. Orang cuma tahu namanya, tidak mengenali wajahnya. Nabi bilang, tidak boleh orang bermalam di sini. Keluar, keluar. Nabi bilang, saya musafir, tidak boleh. Imam Ahmad dia bilang, kalau begitu saya di saya di teras. Teras juga tidak bisa, keluar. Di depan masjid ada penjual roti. Nah lihat, kasihannya ini orang tua diusir-usir. Maka dia panggil, ya Syekh, ta'al, sini Ki. Kalau mau Ki bermalam di rumahku, ikut mi. Tapi rumahku kecil. Dia bilang tidak apa-apa, yang penting ada tempatku baring. Ikutlah Imam Ahmad di rumah penjual roti itu. Lalu apa yang terjadi? Ada keistimewaan tukang roti ini. Selama dia bikin roti, apa yang terus mengalir dari mulutnya? Kalimat istighfar. Dia ambil tepung, astagfirullah. Dia ambil gula, astagfirullah. Dia campur air, astagfirullah. Dia garuk-garuk, astagfirullah. Dia bakar, astagfirullah. Imam Ahmad tertarik. Jagonya ini. Mulutnya sambil bekerja, tangannya tidak pernah lepas dari istighfar. Jadi kue, jadi roti, jadi istighfarnya. Lalu Imam Ahmad bertanya, Tuan, kebiasaan istighfar itu lama mi? Dia bilang, oh lama mi, sama-sama bisa jual kue. Kira-kira apa mi kita dapat dari kalimat istighfar itu? Dia bilang, saya tidak yakin, tapi sepertinya ada hubungannya. Apa gerangan? Semua yang saya minta Allah kasih Kak. Ya Allah berikan saya kesehatan, alhamdulillah tidak pernah sakit. Ya Allah tambahkan rezekiku, tidak Kak kaya, tapi setiap ada saya mau, ada saja jalannya. Ya Allah berikan saya anak yang soleh, alhamdulillah nalek Kak puangnya. Cuma ada ini satu belum kayaknya nak kasih ke Allah. Apa kata Imam Ahmad? Saya selalu berdoa setiap malam, ya Allah, jangan kau ambil nyawaku, ajak muale taruh-taruhmu puang, ajak mureddu nyawaku, jangan kau ambil nyawaku sebelum saya ketemu Imam Ahmad. Imam Ahmad mendengar ini menetes air matanya. Nah bilang, saya mi Imam Ahmad. Ternyata ini yang membuat saya rindu datang ke sini. Allah mengabulkan doamu, saya datang ke sini untuk ketemu kamu dengan cara Allah yang atur. Coba bayangkan Pak, zaman itu bukan zaman sekarang ya. Zaman itu orang lebih memuliakan ulama daripada gubernur. Beda sekarang. Kalau sekarang lebih memuliakan gubernur daripada ulama. Cium tangannya gubernur padahal baru tanda tangan korupsi. Ya kan? Ini lebih memuliakan ulama. Bayangkan, zaman itu orang yang datang ke ulama. Ini ulama yang datang kepada penjual roti. Yang pada saat itu di sosial masyarakat, penjual roti, penjual yang dimaksud profesi yang rendah. Nasa ngugi tomatuna, napolei tomalebbi. Orang yang dianggap hina di kalangan mata manusia, Allah kirimkan ulama yang kita kenal ulama itu adalah pewaris para nabi. Datang kau ketemu itu untuk mengabulkan doanya. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Jangan anggap remeh istighfar. Kalau ada kira-kira selama ini doa tak belum dikabulkan, mau punya rumah belum punya, mau punya motor belum punya, coba pancing doa dengan istighfar. Banyak-banyaklah istighfar. Boleh istighfar panjang, boleh istighfar yang spesial.
Astaghfirullahal aliyul azim wa atubu ilaihi. Tambah dengan istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Istighfar itu Ustaz, bertobat. Saya tidak banyak dosaku. Orang istighfar bukan karena tidak ada dosa. Orang istighfar bukan karena bertobat semata. Orang istighfar kalau karena dosa, maka Nabi tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak ada dosanya, Pak. Tapi hadis menginformasikan Nabi sekali duduk 100 kali istighfar. Padahal tidak ada dosanya itu. Nah kita ini banyak dosa, tidak mau istighfar. Pantas doa tidak dikabulkan. 2. Istighfar itu ini yang paling populer kita dengar. Supaya dicintai ke Allah. Apa maksudnya? Allah kan bilang, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada hambanya yang bertobat. Allah yang cinta. Bukan kita cinta, tapi Allah yang mencintai. Syaratnya apa? Banyak kok istighfar. Adalah manusia dijelaskan dalam kitab Berhikmah yang diceritakan oleh Radiatul Adawiyah. Ada manusia yang 350 tahun umurnya. Kerjanya hanya ibadah, zikir, makan, ibadah, zikir, makan, ibadah. Itu saja kerjanya. Tidak pergi cari proyek. Tidak cari MBG. Itu aja dia kerja. Zikir, ibadah, makan. Meninggal. Allah panggil. Wahai hamba-Ku, masuk ke surga karena ridaku. Tama kau suruh kena sebab pamasiku. Mana protes ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena ridamu. Saya masuk surga, saya pantas amalku 350 tahun. Lalu Allah berfirman, oh mereka kau rupanya kau hitung-hitung beribadah. Baiklah, kita baku hitung. Jibril, ambil kau mesin penghitung. Hitung itu amalnya 350 tahun. Ambil matanya 1 biji, kanannya ambil, timbang 350 tahun amalnya dengan matanya 1 biji kanan. Setelah ditimbang, apa yang terjadi? Lebih berat 1 biji mata kanannya daripada amalnya 350 tahun. Lalu Allah katakan, kau bukan masuk surga karena ibadahmu. Kau kira kau bisa ibadah? Kau kira kau bisa ibadah kalau saya kasih sakit gigi kau? Kau kira kau bisa ibadah kalau saya kasih kentut kau? Kau masuk surga karena ridaku. Maka banyaklah istighfar. Kenapa? Bukan karena dosa, karena nikmat Allah tidak bisa dibayar dengan ibadah. Tapi kita ini, saya lihat kita ini, saya termasuk, kita semua muka penuh dosa semua, Pak. Makanya kita istighfar karena ada dosa. Coba yang terutama katanya yang selalu terlambat sembahyang Jumat. Bagaimana rezekimu mau lancar? Nah salat Jumat kau selalu terlambat. Lihat hafal mukanya ini di masjid, Pak. Lihat dia tong itu terlambat minggu lalu. Terlambat minggu ini, minggu depan dia lagi terlambat itu. Nah Jumat saja sembahyangnya. Bagaimana mau rezekimu mau bagus? Nah mukamu saja muka pendosa. Makanya datanglah lebih awal. Sunnah, disunnahkan berpakaian putih. Boleh pakaian lain? Boleh. Tapi Allah mencintai dan Rasulnya kalau pakaian putih. Disunnahkan pakai parfum. Disunnahkan datang lebih awal. Duduk paling depan. Kemudian disunnahkan berselawat sebanyak-banyaknya sambil menunggu khutbah. Coba kalau ini kita lakukan tiap Jumat, masa Allah tidak kabulkan kemauan kita? Cuma kan kita tiap Jumat terlambat, maka rezeki kita juga terlambat. Padahal Jumat saja itu nak sembahyang. Dengar ini yang selalu terlambat sholat Jumat. Dengar ya, itu kitab. Kalau hatib sudah naik dan mengucapkan Assalamualaikum, buku kitabnya malaikat tutup. Daftar absen tutup. Berarti yang datang hadir tapi tidak dicatat kehadiranmu. Nah bawa malaikat pulang, malaikatnya melapor. Ini semua yang sholat Jumat. Dilihat, oh terlambat lagi minggu lalu terlambat ini. Dia lagi terlambat. Mudah-mudahan selesai Jumat ini kalau banyak begitu Pak. Wala tai'asu min rauhillah. Ajakmu peturunnu. Jangan kau putus asa. Allah terima tobatnya dengan memperbanyak istighfar.
tidak hanya beristighfar, Jumat yang akan datang kita datang lebih awal. Wali kota, gubernur, anggota DPR, kalau terlambat Pak, Allah masih kira-kira masih napahami, banyak rakyat naurus. Kata yang pengangguran terlambat, apa kira-kira alasan tak? Wuduk buru-buru, sudah sholatnya juga tidak ngantuk, dengar khutbah tidur, pulang assalamualaikum. Untungnya Allah Maha Pengampun, tapi tidak betong itu kalau begitu terus, nah tiba-tiba mati ki. Maka Jumat yang akan datang kalau bisa kita datang lebih awal, sambil duduk bersalawat kepada Rasulullah. Masih ada waktu membaca surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan itu semua yang membuat hidup kita insya Allah akan menjadi lebih baik. Semoga ada manfaat. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan saya pernah lihat waktu saya kecil di arena pekuburan, datanglah ibu-ibu dari kota, pakaiannya hitam, kacamatanya hitam, jilbabnya hitam. Pak Imam, tabik kasih telo doangan indokku, doakan kasih mamaku. Pak Imam bilang, ya tuh dan nih duduk nih. Saya dengarlah dia Pak Imam berdoa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam hatiku, kamasih maha damini ibu. Nah kira mamakna didoakan, ternyata mamakna Pak Imam na doakan. Iya kan? Apa artinya itu doa? Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Nabi bilang ini ibu ini, amin. Padahal dosanya tuh Pak Imam itu. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Nabi bilang lagi nih ibu, amin. Nah kira mamakna didoakan, padahal mamakna Pak Imam didoakan. Itu penting. Jadi tidak mesti bahasa Arab. Tidak ada anjuran agama yang mengatakan berdoalah engkau memakai bahasa Arab. Berislam tidak berarti membawa Arab ke Indonesia. Berislam tidak berarti mengganti saya dengan ana. Berislam tidak berarti mengganti kamu dengan antum. Enggak, silakan pakai. Yang harus diikuti Rasulullah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad sebagai Rasul harus kita ikuti. Muhammad sebagai orang Arab mau ikuti boleh, tapi bukan anjuran yang wajib. Ini buat adik-adik nih ya. Karena biasa saya ditelepon, halo Ana Fikri. Kenapa Ana laki-laki? Ternyata Ana maksudnya saya. Kita di Indonesia Ana itu nama perempuan. Yuliana. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, doa yang dianjurkan dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai sini mau saya menjelaskan. Kadang kita berdoa, kita tidak tahu apa yang kita minta, maka tidak sampai jiwa kita, hati kita kepada Allah. Kenapa? Kita minta tidak tahu apa yang kita baca. Coba lebih banyak kita berdoa itu tidak tahu. Padahal berdoa itu mestinya kita tahu supaya apa? Lebih nyambung, connecting. Sama kalau Bapak kasih connect antara iPhone dengan Vivo, ndak sama bahasana, ndak sama aplikasinya, ndak bagus sambung. Maka salah satu supaya doa itu mustajab sampai doa yang kita minta itu kita paham. Nah, apa istinya itu namanya fid dunya hasanah. Apa itu? Fid dunya hasanah. Yang penting jangan seperti ini, kita pahami ini hasanah perempuan. Karena ada bapak-bapak umroh, nah bawa dua istrinya. Satu Hasanah, satu Fatimah. Fatimah istri tua, Hasanah istri muda. Tawaf ini bapak. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran kedua itu saya sebut fid dunya hasanah, mulai curiga ini Fatimah. Nah bilang mentang-mentang saya istri tua, tidak disebut namaku. Iya Hasanah mami nak sebut terus. Begitu putaran ketiga nak katok kepala suamina, maaf nah Hasanah terus. Langsung fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ini bahasanya kalau tidak tahu bahasa Arab, ya.
Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apa yang disebut fid dunya hasanah? Apa itu fid dunya hasanah? Maafkan saya, ini berat-berat saya ceramah di sini ya. Banyak guru di sini kulihat tuh. Ada Ustadz Umpai, berat-berat ini, tapi enggak apa-apa. Kalau salah enaknya kalau ada guru na salah ki, na tegur ki. Tuh. Nah, apa makna dari fid dunya hasanah itu? Menurut para kajian para ulama, satu, punya pasangan yang soleh, punya suami yang soleh, punya istri yang soleha. Orang pak, ketentraman jiwanya itu ditentukan salah satu diantaranya punya istri yang soleha. Bayangkan pak, mana bisa seceramah di sini kalau istriku naganggu kak. Lagi 10 menit saya naik, MC sudah lihat-lihat saya mau persilahkan, tiba-tiba na telepon atau na WhatsApp kak mama nyece. Pulang kok? Tunggu dulu, orang belum. Pulang kok? Tunggu saya dulu. Pulang kok? Kenapa? Kesetrum anakmu. Apa? Mana bisa kita ceramah pak kalau istri kita tidak baik agamanya? Mau kita berbicara tentang istri yang soleha, ternyata istri tak pergi fedel pakaiannya seksi. Nah bilang itu Ustaz Banjai cari tanah. Nah istrinya itu para coba mikir itu mau pergi ceramah, lihat itu istrinya begitu. Maka ketentraman itu, kebahagiaan kalau kita punya istri yang soleha. Alangkah bahagianya seorang suami, pergi suaminya cari nafkah, istrinya di belakang sholat duha. Selesai sholat duha, na WhatsApp suaminya, Daeng, jak motanu anu anyanya mata, napana yeus, silalona sampajanga ki sampajak duha, arua rakaatna Daeng. Oh bahagia, bang, jangan risau. Barusan ku doakan ki dalam sholat duhaku ini 8 rakaat bang. Dan doaku, ya Allah bukakan pintu rezekinya suamiku dimanapun dia berada, rahmati dan lindungi. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Baik. Apa pak? Pernah ki dia WhatsApp suami tak begitu? Istri tak? Pernah ki? Apa? Paling na WhatsApp ki istri tak? Jangan lupa singgah beli pembalut. Pacetong, iya toh. Maka istri yang soleha itu kebahagiaan. Yang kedua, karena waktu terbatas, ya, punya anak yang soleha. Orang bahagia pak, itu kalau punya anak yang soleh dan soleha. Setelah saya punya anak, waktu tampil main biola, saya akhirnya bilang subhanallah, maha benar Allah. Ini yang disebut kebahagiaan, punya anak yang baik. Waktu saya lihat itu anakku dia yang main, saya menetes air mataku. Saya terharu, kenapa? Alhamdulillah anakku tahu boleh tonji. Jadi itu kebahagiaan satu diantaranya. Di dunia hasanah, punya anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, kenapa disebut kebahagiaan dunia? Coba makin lihat itu. Kalau ada orang pak malas bicara, pancing bedek, suruh cerita enaknya, langsung semangat itu. Itu anakku yang pertama, memang tidak gagah Ustaz, tapi cerdas, macair anakku Ros. Yang kedua, gagah cuma agak belen-belen sedikit ini. Ya, pancing dia pak, pasti dia cerita. Orang kalau mau ya bahagia itu teman tak suruh cerita anaknya, karena memang itu buah hati belahan jantung. Sampai bahasa agama, anak itu mengambil jiwa. Maka jangan heran ada orang masuk penjara gara-gara anaknya. Ada orang berantau yang tidak pernah dia lakukan sejak kecilnya, merantau buang diri ke Kalimantan supaya anaknya bisa sekolah. Itulah hebatnya anak. Maka jangan heran ada orang habiskan duitnya ratusan juta agar anaknya bisa hebat. Bahkan ada orang tua berkata, biar mina
saya jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, yang penting bisa ke sekolah di Makassar nak. Itulah anak. Nah, ibu-ibu, penting ini punya anak yang soleh dan soleha. Penting punya anak anggota DPR. Tapi kalau tidak pernah dilihat berjamaah di masjid, jangan kita terlalu bahagia. Ada anggota DPR tawa di sini tapi datang di sholat berjamaah. Alhamdulillah. Ya toh? Nah bilang orang hebat sekali anaknya Ustaz, pintar di bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu ibu. Tidak percaya Ki? Pergi makin di Inggris. Wah itu anak-anak di Inggris pak, masih kecil bahasa Inggris nih. Wah hebat memang tong itu di sana. Iya. Yang hebat itu anak pak. Subuh-subuh, siapa ini buka pintu pagar? Diintip, kok dong. Kamu sih anak kedua aku pergi masjid. Itu kebahagiaan. Begitu Ramadan, itikaf di masjid. Begitu dia pergi kuliah, nah telepon mamanya, mak sudah begitu sholat duhur, mau masuk asar. Itu kalau punya maki anak begini bu, biar suami tak 4 istrinya, jantung maki makala pak aku tahu, mau tuh poligami pret. Apa mau poligami, nah istri tak saja pegang ribut, tidak bisa maki macam-macam. Cerita campur ratu itu pak. Tapi kalau punya ki anak begini bu, ini jauh lebih hebat daripada anak suamita. Kalau suamita belum tentu dia bisa nanti kita setia, dia setia sampai akhir. Tapi anak yang soleh dan soleha, biar di dalam kubur nah doakan ki, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sayang orang tua sekarang bangga kalau anaknya sekolah ke luar negeri. Meskipun dia tidak dan dia tidak malu, tidak pernah dia dapat berjamaah. Syukur ki lihat ini anak-anak tadi. Saya tadi baru masuk pintu gerbang, kulihat bisa gerombolan anak-anak baju putih jalan kaki. Saya bilang coba kalau dia tidak di pesantren, tidak mungkin dia jalan ke masjid subuh-subuh. Paling dia masih tidur. Tidurnya jam 1 malam main game. Apa? Dipanggil, apa ini mama mengganggu saja kerjanya. Kalau begitu anakmu, kaulah kalau paling rugi melahirkan anak. Tidak percaya ki? Tanya sama ibu. Ibu, ibu, kalau mati ki nanti siapa doakan ki? Suami tak? Mak bene sih bu. Percaya mangki. Nah protes mama nece ini Ustaz. Nah bilang jadi nanti kalau meninggal kak dulu yang kawin ki lagi. Saya bilang sini bosnya. Kupuluk-puluk baru boleh. Dengar baik-baik ya. Jangankan meninggal ki, masih hidup ki saja sekarang. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati maki, wabillahi taufiq wal hidayah. Naga agak capuk ceritain bos. Ya kan? Siapa yang doakan kita? Anak. Maka ibu-ibu ini penting punya anak yang soleh dan soleha. Bagaimana punya anak yang soleh dan soleha ini bagi kalian adik-adik nih yang akan memilih calon suami, calon istri, itu penting. Biar kita baik, kalau ini yang punya tempat pembibitan jelek, potensi anak kita jahat. Apa yang dimaksud pembibitan? Lihat itu sawah. Biar bibitnya bagus, kalau tempat menanamnya itu banyak hamanya, tidak jadi itu padi. Sebaliknya, biar tempat menanamnya bagus, tapi bibitnya jelek, tidak berhasil juga panen. Itulah makna Quran mengatakan laki-laki baik-baik menikah dengan wanita baik-baik. Jadi kalian cowok jangan tomaku mengharap wanita soleha kalau kau laki-laki pan rasu-rasu. Iya toh? Nah. Tuh 2, 3. Kebahagiaan dunia akhirat, ya kebahagiaan dunia. Apa itu? Punya teman yang baik. Punya teman. Kalau adik-adik punya teman yang baik, genggam tangannya, bawa sama-sama masuk ke dalam surga. Apa teman yang baik? Pejabat? Bukan. Apa ciri-ciri teman yang baik? 1, lihat sholatnya. Kalau dia baik sholatnya, sudah ada harapan.
Tapi kalau tidak baik sholatnya, jangan kau percaya, Tuhannya saja dia bohongi. Makanya jangan heran banyak anggota dewan pembohong. Bukan yang hadir di sini. Kenapa? Tidak pernah dilihat sholat. Cuma masalahnya bagaimana kita mau pilih yang mereka yang sholat. Yang rajin datang ke masjid sholat, kita tidak pilih karena tidak nak kasih uang. Yang kau cari yang nak kasih uang. Begitu bohong, wayalemu. Cindak kau. Sampai suruh kau pilih. Datang orang kau bilang apa? Engkau mau gaji tu duina. Alano. Ya. Teman yang baik lihat sholatnya. Yang kedua, teman yang baik, kalau kau menyadari selama kau berteman sama dia, kau dekat dengan Allah, itu teman yang baik. Biar dia kaya, biar dia populer, tapi tidak pernah kau nak ajak kebaikan, jangan kau berteman baik sama dia. Jauhi. Coba kalau saya berteman sama Ustadz Unfa. Nama kerennya. Nah ringkas tong itu. Ustadz Muhammad Fakhrul Rosi Ansar. Umfa. Saya mau tahu nggak ringkas sih. Nggak jadi karena jelek didengar. UDL. Orang Jawa UDL itu udel. Jelek artinya itu pula. Jangan mau deh. Jadi jangan ikuti tren. Belum tentu cocok tren itu buat kamu. Mau tunggu penampilan Korea-Koreaan. Nah, kau orang ngantang. Itu belum tentu itu tren cocok buat kamu. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ada temanmu yang bisa mengajakmu kepada kebaikan, genggam tangannya baik-baik. Kan kita itu di Padang Mahsyar kita sudah lama ketahui ada 7 golongan orang yang dilindungi di Padang Mahsyar kelak, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Satu di antara 7 golongan itu adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Coba kalau aku jalan kak sama Ustadz Umfa, apa paling ku bilang, Ustadz, di mana Ki bagus ini? Suling. Itu jadi ini suling ini hari, karena saya tanya di mana bagus suling? Ada masjid di sana. Saya bilang ramai jika, belum ramai, ternyata ramai betul tahu. Masya Allah. Tuh, tidak mungkin saya bilang sama Umfa, Ustadz, di mana panti pijat yang bagus? Langsung mereka jili-jili Ustaz ini, ya tak? Pasti. Kalau kau berteman dengan orang baik, jalan masuk waktu duhur, pasti dia bilang, cari ke masjid yang enak parkirannya. Tapi kalau orang peselingkuh kau temani, lambat laun ajar kau selingkuh. Dia bilang gampang teman kau, gampang gitu, saya bisa atur. Ganti dulu, jangan kau pakai nomor yang sama. Dapat guru salah tuh. Nah, teman yang baik. Sholatnya bagus. Yang kedua, mengajakmu kepada kebaikan. Masya Allah. Lihat pertemanannya Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq. Mengadu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak tahu ini kenapa ini Abu Bakar kayaknya dia marah sama saya. Kenapa aku bilang begitu? Tidak pernah tahu itu saya ketemu. Nah dia dulu salam, pasti saya dulu. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Bakar, betul itu Abu Bakar? Dia bilang iya. Kenapa bisa kok begitu? Apa salahnya Umar? Saya dengar Rasulullah bersabda, siapa yang ketemu di antara sesama Muslim dan siapa yang duluan memberi salam, istana surga baginya. Saya mau itu istana khusus untuk Umar bin Khattab, jangan di saya. Menetes air matanya Umar bin Khattab. Itulah teman yang baik. Kalau teman yang bagus mengajakmu kepada baikan, genggam tangannya. Yang keempat, saya tidak tahu masih ada kebagiannya Ustaz Umpa ini nanti tengok kelihatan nih matahari ini. Ya, yang keempat adalah punya harta yang berkah. Apakah harta yang banyak bagus? Belum tentu. Maka harta yang berkah tidak mesti banyak. Tapi kalau banyak bagus lagi. Mana pilih Bu? Kalau saya banyak berkah. Nah, itu yang paling bagus itu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan 4 ini mulai kita cicil satu-satu. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan 4 ini. Itulah makna bid dunya hasanah.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.